kena najis bisa disucikan. Nah, di situ di ana disebutkan. Caranya seandainya ada minyak kejatuhan ketetesan kencing. Ketetesan kencing. Caranya gimana untuk mensucikan? Ada pendapat yang mu'tamad najis semua ada, sedikit banyaknya dihukumi najis. Cuman yang ada pendapat wakila ditambahi air itu minyak sampai banyak. Ditambahi air sampai banyak, kemudian ambil kayu atau sesuatu apapun berupa kayu, digerakkan sekiranya semua juzuk daripada air dan minyak tadi campur semuanya dah. Digerakkan dengan keras, kemudian dibiarkan. Itu nanti minyaknya ke atas, airnya di bawah, dilobangi dari bawahnya. Yang di bawah dilobangi, akan keluar airnya. Kalau sudah keluar airnya semua tutup, suci dah. Itu pendapat. Tapi air banyak di situ 2 kula maksudnya. Iya. Diperbanyak itu air, ya tadi ada minyak kejatuhan kencing, dikasih air banyak sampai 2 kula, digerakkan sampai keras sekiranya sudah merata ke seluruh tempat daripada minyak tadi itu, kemudian dilobangi bawahnya. Dilobangi bawahnya akan keluar airnya dan najisnya, akan tersisa ada minyaknya. Itu pendapat. Ada beberapa pendapat. Repot kalau seandainya minyaknya kena najis tidak bisa digunakan, ya repot. Cuman ini mahal khilaf. Ini kalau kena najis bukan duhnia. Kena najis yang berupa air. Kalau berupa duhun juga, minyak juga, ya berarti ya ta'adzar dah. Tidak ada pendapat, bukan walaupun pendapat yang memperbolehkan tadi tidak bisa. Jadi kejatuhan ada minyak, kejatuhan minyak yang mutanajis juga. Tidak bisa udah. Tidak bisa disucikan dengan cara itu. Kenapa? Podo minyak Podo minyak kalau berupa air baru. Baik. Kemudian far'un. Far' yang kedua. Idza tanajjasa ma'ul bi'ril ghalilu. Itu al-ghalilu. Sifat apa? Naatnya daripada ma'. Idza tanajjasa ma'ul bi'ril ghalilu bimulagati najisin lam yadhur bin nazhi. Bal yambaghi an la yunzaha liyaksural ma'u binab'in aw sabbi ma'in fihi. Jika menjadi najis idza tanajjasa, jika menjadi najis ma'ul bi'ri, air sumur, air yang dalam sumur menjadi najis. Al-ghalilu, airnya sedikit, sifatnya ma'ul ghalilu. Jika menjadi najis air yang ada di sumur yang mana airnya itu sedikit. Bimulagati najisin, tanajjasanya tadi apa? Bimulagati najisin, dengan bertemunya najis. Bimulagati najisin muta'alliq bitanajjas. Jika menjadi najis dengan bertemunya najis, itu air sumur yang sedikit, lam yadhur, maka tidak akan bisa menjadi suci bin nazhi, dengan mengurasnya. Bal, akan tetapi yang bagi di sini yang bagi yajib, maknanya wajib. An la yunzaha, tidak dikuras, liyaksural ma'u, supaya menjadi banyak itu air yang di dalam sumur, binab'in, karena mata air yang keluar dari sumur, au sabbi ma'in fihi, atau menuangkan air di dalam itu air sumur yang sedikit. Jadi kalau seandainya air sumurnya itu sedikit airnya, kadang-kadang air sumur itu banyak, kadang sedikit. Nah, kalau seandainya air sumurnya itu sedikit, kemudian menjadi najis karena kejatuhan najis, tidak bisa disucikan dengan cara dikuras. Terus apa? Wajib tidak dikuras, akan tapi dibiarkan. Kan itu keluar terus mata airnya, dibiarkan sampai airnya jadi banyak, kemudian tidak ada perubahan, suci. Atau dengan dituangkan air dari atasnya, dituangkan air dari atasnya sampai jadi banyak, tidak ada perubahan, suci dah. Itu kalau air sumur yang menjadi najis, yang mana air sumurnya sedikit. Awil katsiri bitaqayyurin bihi, idza tanajjasa ma'ul bi'ril katsiru,
Ma'tuf gara qalilu. Ingat baik-baik ya, menjadi banyak itu maksudnya 2 kula. 2 kula atau lebih. Idza tanajjasa ya atau pada situ, jika menjadi najis air sumur yang banyak. Kapan air sumur yang banyak, yakni 2 kulah lebih menjadi najis? Bitaghayyurin bihi, dengan perubahan bihi di dalam itu air yang banyak. Karena perubahan, lam yadhur, maka tidak akan bisa menjadi suci itu air sumur yang banyak yang menjadi najis illa bizawalihi, kecuali dengan hilangnya perubahan. Kalau seandainya air banyak, air sumur banyak 2 kulah lebih, kejatuhan najis sampai berubah, berarti menjadi najis kan? Cara mensucikannya gimana? Udah tunggu sampai hilangnya daripada perubahan. Tidak akan bisa menjadi suci kecuali dengan hilangnya perubahan. Sekarang kalau seandainya najisnya itu merata, hancur dah di sumur, kemudian airnya banyak, kemudian masuk di dalamnya najis, kemudian hancur atau merata, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Air banyak, tidak ada perubahan, berarti hukumnya suci. Cuman masalahnya kalau diambil dengan timba pasti ikut najisnya. Kenapa? Sudah menyebar najisnya. Seperti rambutnya tikus. Tikusnya sudah diambil, rambutnya banyak, menyebar. Sekiranya diambil itu air sumur, pasti ada rambutnya. Gimana itu hukumnya? Fa'in bagiyat fihi najasatun kasya'ri fa'rotin, maka jika tersisa fihi di dalam itu sumur najasah, najis, kasya'ri fa'rotin, seperti rambutnya tikus, walam yataghayyar, dan tidak berubah. Sumur yang airnya banyak, kejatuhan najis, cuman menyebar, tetap ada najisnya, cuman tidak ada perubahan. Hukum air yang di dalamnya gimana? Fatahurun, maka hukum air yang ada di dalam sumur itu tahurun, suci mensucikan. Suci mensucikan cuman apa? Ta'adzara isti'maluhu idla yakhlu minhu dalwun, maka berhalangan untuk memakainya itu air sumur yang tidak berubah tadi itu. Kenapa berhalangan untuk memakainya? Idla yakhlu, karena tidak kosong minhu, daripada itu daripada itu rambut, dalwun, itu timba. Tidak kosong daripada itu timba, ada rambutnya. Berarti ketika diambil timbanya kan air sedikit, ada rambutnya, berarti menjadi najis. Kayak itu kesulitan. Loh, kalau seandainya tidak diambil ada rambutnya, ya suci. Karena itu makna ta'adzara sebetulnya bukan berhalangan yang lebih tepat. Ta'adzara itu nanti di kitab Raud yang ada di Syarah Anas itu Hasyiah, yang lebih tepat ta'adzara itu apa? Ta'assara, sulit, bukan ta'adzara. Ya, bukan ta'adzara maksudnya berhalangan, cuman maksudnya apa? Ta'adzara ay ta'assara, maksudnya apa? Sulit. Kenapa? Sudah menyebar rambutnya, tidak mungkin diambil dengan timba kecuali rambutnya ikut. Nah, karena itu sulit. Ya, sulit untuk mengambilnya. Falyunzah kulluhu. Terus ya apa cara mensucikannya? Dikuras semuanya aja. Diambil semua itu air di dalam sumur, ya dikuras, udah jadi suci ya. Fa in ikhtarafa qablan naskhi. Kalau seandainya dia ngambil, ikhtarafa, mencibuk. Dia mencibuk dari air yang banyak yang di dalam sumur, tidak ada perubahan walaupun ada najisnya, cuman najisnya sudah menyebar. Ya, apa ini hukumnya? Fa in ikhtarafa, maka jika mencibuk qablan naskhi, sebelum dikuras, walam yatayaggan fima ikhtarafahu sya'ran, dan dia tidak meyakini fima ikhtarafahu, daripada sesuatu yang dia mencibuknya tadi, sya'ran, ada rambutnya, tidak yakin dia. Lam yadurra, tidak membahayakannya. Di air yang banyak ada najisnya, cuman tidak ada perubahannya. Dia mengambil dengan cibuk atau dengan timba tadi itu, dia tidak yakin ada najisnya. Gimana hukumnya? Lam yadurra, boleh digunakan untuk taharah, sifatnya tahur.
boleh digunakan. Wa in dhannahu, walaupun dia menyangka adanya itu sya'r. Walaupun dia menyangka adanya itu sya'r, tetap dikatakan lam yadurrahu. Kenapa? Amalan bitaqdimil asli ala dhahir. Karena mengamalkan dengan mendahulukan yang asli daripada yang dhahir. Yang asli apa? Yang asli di sini tidak ada sesuatu daripada rambut daripada yang dia mengambilnya dengan timba tadi itu. Dhahirnya tidak ada, yang aslinya tidak ada kok. Kita mengambil aslinya tidak ada. Walaupun dhahirnya wah la yakhlu minhu, tidak kosong daripada itu rambut, tetap dikatakan boleh digunakan. Berarti makna ta'adzara bukan berhalangan. Kalau dikatakan berhalangan berarti tidak bisa dipakai. Nah, makna ta'adzara sini apa? Ta'assara, yakni sulit. Falyunzah kulluhu. Nah, di situ sebetulnya dikatakan ta'adzara isti'maluhu, dia itu berhalangan untuk memakainya. Memakai maksudnya apa? Dengan diambil dengan gayung atau dengan timba. Kalau seandainya memakai dengan cara lain bisa, wong airnya tahur kok. Airnya yang dalamnya kan tahur, suci mensucikan. Loh, bisa digunakan, bisa. Seandainya ada orang junub masuk ke sumur. Masuk ke sumur tadi, apa terangkat? Hadas besarnya, terangkat. Karena tidak boleh dicebuk, kalau masuk airnya di dalamnya tahur kok. Berarti suci, berarti terangkat hadas besarnya dia. Itu maknanya ta'adzara isti'maluhu ay ightirafu syai'in minhu bidalwin aw nahwiha. Adapun dengan cara yang lain, ya, dengan cara lain ya juzu isti'malu bi ghairil ightiraf ka ayyaqtisal muhdisu fihi nawiyan raf'al hadasil asghar awil akbar fa inna hadatsahu yartafi'u bihi. Kemudian yang akan dibahas ini pembahasan tentang cara mensucikan najasa mughalladhah, najis mughalladhah. Yang sudah dibahas di Fathul Mu'in yang sudah berlalu, yaitu cara mensucikan najis mutawassithah. Najis mukhaffafah enggak ada, enggak dibahas. Najis mukhaffafahnya dibahas, cuman cara mensucikannya enggak dibahas di sini. Karena itu di Hawashi dijelaskan semuanya. Hawashi apa ini, i'ana atau tarsyih semuanya dibahas. Nah, sekarang membahas cara mensucikan najis mughalladhah. Wala yadhuru mutanajjisun binahwi kalbin. Tidak bisa menjadi suci mutanajjis, sesuatu yang menjadi najis binahwi kalbin, dengan semisal anjing, illa bisab'i ghasalat, kecuali dengan 7 basuhan. Ba'da zawalil aini, setelah menghilangkan ain, benda daripada najis, walau bimarratin, walaupun dengan harus membasuh beberapa kali. Dianggap 1 kali basuhan dengan cara menghilangkan ainnya, walaupun dengan beberapa basuhan. Sudah 7 kali basuhan, cuman baru setelah 7 basuhan baru hilang ainnya, berarti dianggap 1 masih ain. Famuziluha, maka muzilul ain, yang menghilangkan daripada ain tadi itu, marratan wahidatan, 1 kali. Jadi ketika dibasuh sak ainnya hilang, ya ada ainnya masih dibasuh dengan 1 kali basuhan, hilang juga ainnya, itu dianggap 1, masih dianggap 1. Dahunna, 7 kali basuhan tadi itu biturabi tayammumin mamzujin bilma. Salah satu daripada 7 basuhan biturabi tayammumin, dengan turabnya tayamum, turab yang sah untuk digunakan tayamum. Maksudnya di situ yaitu tidak harus suci, kemudian tidak mustakmal. Ini maksud. Loh, apa harus debu? Ya tidak boleh kena air, tidak apa-apa. Yakfi tinan rodban, cukup dengan tanah yang rotab, yang basah. Bukan seperti tayamum. Kalau tayamum berarti turabnya harus kering kan? Ya, masa bisa digunakan tayamum? Cuman yang dimaksud sini biturabi tayamumin wa yakfi tinan rodban, cukup dengan menggunakan tanah yang basah. Dahunna biturabi tayamumin, salah satu 7 basuhan dengan turab tayamum, mamzujin bilma, yang dicampur dengan air.
Dicampur dengan air ukurannya gimana? Bi ayyukaddiral ma hatta yadhara atharuhu fihi. Dengan sekiranya membuat keruh itu air sampai tampak pengaruhnya terhadap air. Wa yasilu biwasitatihi ila jami'i adzal ma. Kemudian di situ dikatakan menggunakan membasuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan turab tayamum yang sudah dicampur dengan air, sekiranya air itu menjadi keruh. Tapi disiramnya tadi kemana? Bisab ighsalatin tadi itu, ya. Wa yasilu, turab yang dicampur dengan apa? Dengan air tadi itu, yasilu wa yasilu dan sampai biwasitatihi dengan perantara daripada itu turab, ya, dengan itu air, ya, sampai dengan perantara itu air ila jami'i azzaihi, sampai ke seluruh bagian al-mahal mutanajis, tempat yang menjadi najis. Nah, di sini cara mensucikan najis mughalladhah yaitu dengan 7 kali basuhan. Dengan 7 kali basuhan. Salah satu basuhannya dicampur dengan turab. Turab yang dimaksud turab seperti turab tayamum, harus suci, kemudian tidak boleh mustakmal. Itu yang dimaksud. Apa boleh dengan tin, tanah yang basah? Boleh, dengan tanah yang basah. Nah, salah satunya dicampur dengan turab. Turabnya ini dijadikan yang pertama atau boleh yang selainnya? Lebih afdol yang pertama. Jadi air sama turab dicampur kemudian dibasuh, setelah hilang N-nya dibasuh. Ya, dibasuh ke tempat yang kena najis mughalladhah. Apa boleh yang terakhir? Boleh yang terakhir, boleh yang kedua, boleh yang ketiga, boleh yang keempat, bahkan yang terakhir boleh. Cuman al-afdal ja'luhu qablal akhirah, ya, yang sebelum terakhir. Dan lebih afdal lagi wal aula fil ula, lebih utama lagi di pertama. Nah, itu dibasuh dengan turab. Cuman setelah menghilangkan N-nya. Kemudian cara mencampurnya air gimana? Cara mencampur dengan turab itu gimana? Ya, paling afdolnya itu mengambil air, kemudian dimasukkan turab, diaduk sekiranya merata ke seluruh air. Itu yang paling afdol. Kalau langsung ditaruh turabnya di atasnya gimana hukumnya? Nah, di situ ada khilaf. Kalau memang ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Kalau Imam Romli nggak cukup. Kalau langsung ditaruh turabnya, sedangkan ada N-nya masih tidak cukup. Ya, kalau pendapat Ibn Hajar cukup. Ya, pendapat Ibn Hajar di situ cukup. Wa afta Syihabur Ramli bi annahu law wada'at turab awalan ala ainin najasa lam yakfi litanajjusihi, karena menjadi najis. Wa dhahiruhu yukhalifu ma fit tuhfah. Zahirnya yukhalif ma fit tuhfah. Di Tarsyih dijelaskan lebih terperinci di situ. Lebih jelas lagi kalau seandainya masih ada N najasanya, tidak boleh ditaruh turab dulu kemudian air. Kalau pendapat Ibn Hajar cukup ditaruh turab dulu kemudian dikambior, hilang sa N-nya, sa turabnya, berarti cukup. Itu pendapat Ibn Hajar. Kalau tidak ada N-nya, dua-dua pendapat cukup. Imam Romli dan Ibn Hajar cukup. Baik. Kemudian wayakfi fir raqid, dan cukup di dalam air yang diam, tahrikuhu sab'an. Yang juga ditabur turab dulu. Qala al-Qurdi wa afta Syihabur Ramli bi annahu law wada'at turab awalan ala ainin najasah lam yakfi litanajjusihi. Wa dhahiruhu yukhalifu ma fit tuhfah. Zahirnya berbeda dengan apa yang di dalam tuhfah. Apa itu? Di Tarsyih. Qurdi. Kemarin Bahasa fi Tarsyih tawal ma baina Ramli bin Hajar. Itu. Wa dhahirum yukhalifu ma fi tuhfah. Tuhfah bin Hajar. Bin Hajar berarti tidak apa-apa di situ. Tidak apa-apa. Cuman kalau hilang beserta N-nya ketika dibasuh. Kan tadi famuziluha marratan wahidah. Menghilangkan N itu dianggap 1 kali basuhan. Pendapat Ibn Hajar. Baik. Wa yakfi fir raqidi tahrikuhu sab'an, dan cukup di dalam air yang diam tahrikuhu menggerakkannya sab'an 7 kali.
Cukup kalau memang itu airnya diam, menggerakkannya 7 kali gerakan. 7 kali gerakan. Qala syekhuna, 7 kali ini apa? Yadharu anna dhahab marrah wal audu ukhra. Berkata Syekhuna Ibn Hajar, yadhar yang tampak di sini yang dimaksud 7 kali, anna dhahab sungguhnya pertama berangkat, ketika digerakkan pertama itu 1, wal audu ukhra, yang kedua dianggap yang kedua. Jadi gerakan yang pertama itu 1, gerakan yang kedua itu dianggap 2 gerakan. Jadi cukup 7 kali gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai dah. Nah, beda dengan tahrikul yad fis shalah ya. Tahrikul yad bil haq fis shalah itu lain. Gini ya. Ada yang mengatakan ya gerakan ketika ini ada khilaf ya. Ada yang mengatakan gini 1. Nanti dibahas itu salat. Beda katanya. Tapi itu kalau sudah enggak ada ain najasahnya itu. Untuk 7 kali gerakan kalau ada ain najasahnya ya tanajjasal ma kalau galil itu. Sekarang digerakkan, misalnya ada najis, digerakkan 1, digerakkan lagi 2, 3, 4. Nah, kalau memang tidak ada air najasahnya, kan berarti tidak ada masalah. Tapi kalau ada air najasahnya, tidak bisa, airnya sudah menjadi air banyak. Coba ulangi lagi. Itu yang maknya yarid ala najasa atau najasa tarid ala mak. Mahalluhu mak katsir sini. Mak katsir. Enggak, yang ini maksudnya. Coba ulangi lagi. Wa yakfi fir raqid tahrikuhu sab'an. Qala syekhuna. Terus di sini jelaskan wa nassa ibaratu fatil jawad wa yakfi anha ghamsuhu fi ma'in katsirin ma'a tahrikihi sab'an. Ya. Jadi dengan satu gerakan hilang n-nya juga. Di tangannya kena najis mughalladha, dimasukkan ke air yang 2 gullah atau lebih, kemudian digerakkan 7 kali. Cukup. Berarti sudah termasuk membasuh 7 kali. Tidak harus dikeluarkan, dimasukkan lagi, digerakkan gini cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti sudah sab'ah ghasalat. Tapi maknya itu harus kathir. Airnya harus 2 gullah atau lebih. Misalnya banjir, sudah budak airnya, kemudian tangan yang kena najis tadi itu digerakkan 7 kali, cukup. Sudah seperti sab'ah ghasalat itu. Wafil jari, kalau airnya mengalir. Kalau airnya mengalir tidak perlu digerakkan. Wafil jari mururu sab'i jariyatin, dengan lewatnya 7 kali aliran, sudah dikatakan suci. Tidak perlu digerakkan kalau airnya yang mengalir. Nah, dengan 1 jariyah itu 1, 2 kali jariyah berarti 2, 3 kali jariyah aliran berarti dianggap 3, dan seterusnya sampai 7 kali basuhan, sampai 7 jariyah. Cukup, tidak usah digerakkan. Cuman itu semuanya kalau memang airnya sudah keruh. Wa yustaratu fihi ayyakuna kadiran kama innil fi ayyami ziyadati wa ma'isal mutarattir. Nah, itu disyaratkan kalau memang airnya keruh. Kalau airnya bening ya tidak ada tatribnya berarti situ. Airnya kalau memang keruh seperti ketika musim hujan ya. Ya karena nambah itu rob tok. Wala tatriba fi ardin turabiyah, dan tidak perlu ya. La yajib, tidak wajib at-turab. Ya, tidak wajib menggunakan turab. La tatriba ay la yajibut turab, tidak wajib menggunakan turab fi ardhin turabiyah, di tanah yang turabiyah, yang ada tanahnya. Maksudnya yang kena najis itu tanah. Ya, kena najis tanah. Apa perlu tanah lagi? Tidak perlu. Digambir 7 kali basuhan sudah cukup. Tidak perlu turab lagi. Jadi tanah itu kena najisnya anjing atau babi. Kemudian bagaimana cara mensucikan? Ya tetap digambir 7 kali, tidak pakai turab, sudah jadi turab dari situ. Gitu maksudnya. Dan kalau nyiprat ke yang lainnya, ya, seandainya nyiprat habis digambir, nyiprat ke tangan. Jadi turab, tangannya ini perlu dengan turab, wajib dengan turab. Lain halnya ketika membersihkan dengan turab, bukan yang tatrib, bukan ardin turabiyah. Seandainya tangan ini kena najis mughalladha, kemudian dibasuh.
Dibasuh 1 kali, 2 kali tanpa turab. Ketika 3 kali basuhan Pindah. nyiprat ke yang lainnya. Berarti ini 3 kali basuhan. Ya, ini 3 kali basuhan belum ada turabnya. Ini juga dikatakan wajib dibersihkan dengan turab juga, dan membersihkan dengan basuhan sisa daripada basuhan yang tadi. Ini 3 kali basuhan, berarti kurang 4 dengan turab. Ini juga sama, 4 dengan turab. Kalau di sini ndak, kalau ardin turabiyah, ketika kena ya, lau asabahu saubun, lau asaba nahwi saubin syai'un ya. Seandainya ketika menyiram ardin turabiyah tanpa menggunakan turab, kena tangannya. Berarti tangannya butuh turab, walaupun itu ardin turabiyah. Beda. Paham nih ya? Jadi kalau memang bukan di tanah yang ada turabnya, turab di sini ini yang bisa dibuat tayamum. Nah, kalau tanah liat bukan, tidak bisa dibuat tayamum itu. Kalau tanah liat itu karena tidak ada turabnya itu. Ya. Karena kalau kering tidak ada turabnya tanah liat itu. Nah, sekarang turab yang bisa dibuat untuk tayamum. Kalau kalau yang tidak bisa tidak ada turabnya, kalau pindah air sucian daripada najis mughalladhah tadi itu, maka wajib dibasuh sesuai dengan tempat najisnya tadi itu. Kalau tinggal 6, ya berarti cipratan tadi itu harus dibersihkan 6 kali basuhan. Kalau belum ada turab, ya berarti ditambahi dengan tatrib dengan turab. Nah sekarang kalau di tanah yang ada turabnya, tanah yang ada di turabnya, digambior 2 kali nyiprat misalnya. Nah, kalau dibawa di tanah tadi itu nggak pakai tatrib lagi karena sudah ada turabnya. Nah kalau ada di tangan, bagaimana ini? Ya wajib untuk dibasuh dengan turab. Jadi nggak ada disamakan dengan itu. Untuk tatrib berbeda ada di sini. Ada yang perlu dibahas atau ditambah atau dipertanyakan? Fadhal. Asoba di sini, asoba apa namanya, turab yang terkena najisnya apa cipratannya. Di sini kan nggak ada keterangan cipratan. Lakin lau asoba nahwa taubin Syai'un. Hah? Syai'un. Syai'un min dzalik. Syai'un min dzalik ini kan Cipratan air. belum tentu air, bisa jadi turabnya tadi itu terkena kaki. Nggak ada keterangan cipratan di sini. Turabnya nggak bisa nyiprat kecuali dengan air. Nggak, barangkali terkena kaki, ada orang lewat. Karena maksudnya apa? Tidak paham. Coba lihat kalimat sebelumnya. Kalimat di sebelumnya dia apa? Wala tatriba fi ardin turabiyah, ai la yajibu turab fi tadhiri ardin turabiyah, Terus? anajasat binajasah kalbiyah. Terus? Itla makna litartibit turab. Terus? Lakin lau asaba nahwa thaubin syai'un min dalik. Nah, muskilnya apa sekarang? Kan keterangannya tadi dibasuh nyiprat. Dibasuh nyiprat atau langsung, misalnya kalau basah ya berarti sebagai salat. Apa muskilnya? Nyiprat ya beragi dengan al-bagi, yajib al-bagi. Kalau memang basah tempatnya ya sebagai salat, apa muskilnya? Itu qoblat tatmim. Qoblat tatmim. Kalau sebelum disempurnakan 7 kali basuhan. Jadi sebelum disempurnakan. Enggak, maksudnya sezahid ini jangan diartikan nyiprat, apa saja yang mengena itu wajib untuk dighusl. Kalau itu nyiprat ya berarti wajib al-bagi kan gitu. Bidun Kalau tatrib, memang maksudnya tidak, kalau nyiprat barangkali bidun tatrib. Karena kan sudah dibasuh air terus nyiprat. Dan ini kan sudah turabiyah. Jadi untuk nyipratnya itu seakan-akan sudah pakai turab gitu loh. oh, Tanah. turab ya? Ya apa kalau nyiprat lagi turab? Ya ada.
Maksudnya kan ini tanahnya kan dibasuh 7 kali bila turab. Cipratannya itu cipratannya apa juga perlu pakai turab. Ini masalahnya kan ini art ya, tanah, kemudian disiram. Nah ini bilang kalau cipratannya tadi itu wajib dengan tatrib, mana keterangannya? Ini. Lau asaba nahwi saubin, lau asaba nahwa saubin syai'un min dalika wajabat tatribuhu. Baik, terus Matasbi. Syai'un ini apakah diartikan air yang ciprat? Jadi kan syai'un ini kaki yang itu cipratannya itu walau asaba syai'un min dzalik, yaitu daripada yang kena najis, artinya bukan wasalat itu. Terus iya iya iya. Iya iya. Terus yang dimuskilkan sama Zahid, kalau memang itu sudah ada ghusl berarti sudah ada tatrib, berarti hitungannya. Kan gitu. Kenapa kok wajib tatrib lagi? Al-Bagi tadi itu. Wala yakunu taba'an laha lintifa'il illa fi. Ada di syarahnya itu. Iya. Apa di situ? Lau asaba lakin asaba nahwa saubin syai'un min dalik wajaba tatribuhu ma'at tasbih wala yakunu taba'an laha lintifa'il illa fi. Wala yakunu taba'an. Wala yakunu taba'an laha. Iya, iya, belum tentu itu ba'dal ghusl itu. Belum tentu ba'dal ghusl, bisa itu sebelum dighusl. Wala yakunu taba'an laha lintifa'il illa fi, karena itu sama dengan iya. Belum tentu itu ada ba'dal ghusl itu. Coba ditakkid lagi nanti. Apakah itu setelah ghusl atau tidak? Ditakkid, itu muskil itu memang. Muskil. Coba. Tidak wajib tatrib di situ kan dikatakan idla makna litatribit turab. Terus kemudian jadi kalau ardin turabiyah, tanah jasad itu sudah tidak usah pakai turab lagi. Cuman kalau ada syai'un min dzalik, syai'un daripada yang terkena tadi itu adalah wajib tetap tatrib ma'tasbih. Kenapa? Karena di situ tidak ada ilatnya. Ilatnya apa? Wahuya annahu la makna litatribit turab. Tidak kena sebabnya di situ. Selanjutnya ada kelanjutannya itu walau asabahu syai'un min ghasalatin ghairil ardi turabiyah husila biqadri ma baqiya minal ghasalat. Ada kayak gitunya. Nah, pembahasan lain. Jadi begini loh. Ini pembahasannya sekarang yang dimaksud dengan wajib tidak wajib untuk ditatrib kan karena memang sudah ada turab. Sekarang terusannya tadi itu apa? Terusannya walau asabahu syai'un min dzalik. Kalau memang kena sesuatu dari itu setelah dighusl atau belum? Wajib tatrib dan sab'a ghusalat. Kan itu? Wajib untuk tatrib ghusalat. Kenapa? Karena arat yang kena najis tadi itu jika menempel kepada tangannya inti, ini hukumnya sama dengan inti kena babinya atau kena anjingnya. Wajib untuk ditatrib dan sab'a ghusalat. Nah sekarang kalau sudah digambir 2 kali pindah ke tangannya inti, wajib tatrib apa enggak ini? Itu yang jadi masalah. Paham enggak ente? Paham. Nah.
Ibarat dari Jerumi ini ada lagi. La yajibu fi izalatin najasa al-mughalladhah tatribu ardin turabiyah idla makna li tatribi turab. Fayakfi tasbi'uha bima'in wahdahu. Walau asaba thawban masalan minha, bukan min izalah ini. Masalan minha syai'un qabla tamamit tasbi'. Qabla tamamit tasbi'. Lam yajib tatribuhu indal khatib khilafan lirramli. Minha minal izalah. Jeremy. Jadi ada khilaf berarti. Ada yang menyatakan yajib tatrib, ada yang menyatakan la yajib tatrib. Ulangi lagi biar jelas. La yajibu fi izalatin najasa al-mughalladhah tatribu ardin turabiyah. Jelas ya. Idla makna li tatribit turab. Fayakfi tasbi'uha bima'in wahdahu. Walau asaba thawban masalan minha syai'un qabla tamamit tasbi' lam yajib tatribuhu indal khatib. Indal khatib. Khilafan lirramli. Berarti menurut pendapat Imam Romli tetap wajib tatrib. Kan gitu ya. Kemudian kalau al-khatib menyatakan tidak wajib tatrib. Khalas. Iya, najasa yang diturab tadi itu. Jadi kalau ini ngikuti Romli ya sama aja sini, baik itu sebelumnya maupun tengah-tengahnya wajib tatrib ya. Kalau menurut al-khatib berarti nggak wajib tatrib. Kalau di tengah-tengahnya dari itu, qabla tamami tasbih. Ya. Tamam, Zain, sudah ada jawaban. Kasih. Cuman khawatir pengertiannya berubah saja. Ya, ini yang tadi dikatakan awil kathiru itu bitaghayyurin bihi, tadi diartikan air banyak. Itu mungkin marji' dhamirnya bihi ke najis itu. Jadi air banyak sebab berubah bin najis gitu. Sebagaimana yang ada di sebelumnya bimulaqati najisin lam yadur bin naskhi, dari awil kathiru bitaghayyurin bihi ay bin najis itu. Satu. Yang kedua tadi diterangkan amalan bitakdibil asl. Sebelumnya apa itu? Sebelumnya kan ada idza tanajjasa ma'ul bi'ril qalilu bimulaqati najisin lam yadur bin naskhi bal yambaghi alla yunzaha liyaksural ma'u binab'in aw sabbi ma'in fihi awil kathiru ay idza tanajma'ul kathiru bitaghayyurin bihi ay bin najis. Yes. Jelas. Ya. Yang kedua itu amalan bitakdimil asli tadi. Amalan bitakdimil asli ala zahir, mungkin itu asalnya lafadz itu amalan ala zahir bitakdimil asli. Artinya tadi yang apa namanya? Fa in tarafa qabla naskhi itu walam yatayaqqan fi maqtarafa sya'ran lam yadurra, ada itu. Wa in dhannahu, kenapa kalau lam yadur? Amalan bitakdimil asli alal zahir, mungkin asalnya amalan ala zahir bitakdimil asli gitu. Tadi diterangkan walaupun zahirnya ada banyak, tetapi tidak apa-apa karena asalnya kan gitu tadi Ustaz. Nah, yang tepat itu amalan ala zahir mendahulukan asalnya tadi. Coba terus masalah amalan takdimil asal ala zahir pada dasarnya bukan seperti itu, karena ini masuk dalam pembahasan kaidah. Ada dalam kaidah masalah ta'arudul asal wa zahir. Dalam kaidah itu ada ta'arudul asal wa zahir. Dalam pembahasan itu terkadang yurajjahul asal ala zahir, itu bisa jazman, bila bisa alal asah. Kadang yurajjahul zahir alal asal, bisa jazman juga bisa alal asah. Jadi ada 4. Di sini termasuk pembahasan tarjihul asal ala zahir alal asah, di mana apa? Ada ihtimal najasah ya, tapi dalam masalah ini dikuatkan hukum asal. Jadi bukan karena aslinya, tapi karena hukum asalnya adalah al asal al adam, mengikuti al asal al adam, yaitu adamu sya'ril fa'rah fi al maghruf, yang air yang diambil.
Dohirnya, pengertian dohir itu kan ma yatarajjahu wuqu'uhu, apa yang dominan terjadi, dimana ketika ada najis sudah bercampur dengan air yang banyak, kebanyakannya adalah kalau di setiap ditimba akan ada najis di situ. Nah itu dohirnya. Cuma ghairu mutayakon, gara-gara nggak diyakini hukum dohir, makanya di sini termasuk kategori tarjihul asal ala dohir yang alal asah, menurut pendapat al asah. Jadi bukan itu adalah takdim ala dohirnya dengan bitakdimil asal, bukan seperti itu, tapi masuk dalam pembahasan ta'arudul asal wa dohir. Asal di situ berarti adam, Dan wujud syar. ada wujud syar.